Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 24 Juni 2026. Saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama Bunda Gereja merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes Pembaptis bagi kita merupakan fajar penebusan kita. Maka kelahirannya dirayakan oleh gereja. Hidupnya memang aneh dan kelahirannya pun istimewa. Para tetangganya sangat heran ketika Elisabet mengandung karena sudah terlalu tua. Ayahnya menjadi bisu karena kurang percaya ketika menerima berita. Pemberian nama pun melawan kebiasaan setempat. Segalanya menunjukkan bahwa anak ini istimewa. Tepat sekali pertanyaan orang waktu itu, apakah yang akan terjadi dengan anak ini? Namanya adalah Yohanes. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau telah memanggil Santo Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan umat yang sempurna bagi Kristus Putramu. Gembirakanlah umatmu dengan kelimpahan anugerah roh, dan arahkanlah hati semua orang beriman pada jalan keselamatan dan damai. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan ayat 66, dilanjutkan dengan ayat 80. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya, nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, orang beriman harus berani melepaskan diri dari ego pribadi. Ia selalu berpusat dan hanya bergantung kepada Allah. Sebagaimana Zakaria menuliskan nama Yohanes di batu tulis, mulutnya yang bisu seketika terbuka dan ia memuji dan memuliakan Allah. Zakaria berani beriman dan bersaksi. Ia mengikuti kehendak Allah di dalam hidupnya. Zakaria menjadi teladan hidup kita untuk melepaskan ego demi rencana keselamatan yang bersumber dari Allah. Dan kita harus hidup dan berani hidup atas kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami sungguh sangat bersyukur kepadamu atas peristiwa besar kelahiran Yohanes Pembaptis yang menyadarkan kami akan campur tangan-Mu di dalam kehidupan keluarga, yang mengungkapkan supaya kami hidup setia, taat dan beriman kepadamu, sebagaimana teladan keluarga Zakaria dan Elisabet istrinya, menjaga kesetiaan dan ketaatan, tunduk dan percaya kepadamu. Ini semua kami aturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.